warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Pasya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan membuat API perpustakaan menggunakan Fast API dan PostgreSQL. Adapun tujuan pembuatan API perpustakaan yaitu 1. Menyediakan layanan REST API untuk kebutuhan pengelolaan data perpustakaan. 2. Memanfaatkan Fast API untuk membuat API yang cepat, aman, dan terdokumentasi otomatis. 3. Menyusun struktur database yang mendukung relasi antar data, yaitu buku, anggota, dan peminjaman. Yang keempat, menyediakan dokumentasi API menggunakan Swagger untuk mempermudah proses testing. 5. Menjadi dasar integrasi dengan aplikasi lain seperti mobile app, dashboard admin, atau website perpustakaan. Aplikasi perpustakaan ini menyediakan beberapa layanan inti. Yang pertama yaitu Book, layanan untuk tambah buku, lihat daftar buku, update, dan hapus. Yang kedua, User, layanan untuk meregistrasi anggota, melihat daftar anggota, mengupdate data, dan menghapus. Yang ketiga, layanan peminjaman, yaitu untuk mencatat peminjaman buku oleh anggota. Dan yang keempat, pengembalian, yaitu untuk memperbarui status peminjaman. Adapun struktur yang digunakan untuk merancang API ini, yaitu menggunakan database dari PostgreSQL, menggunakan framework Fast API plus UV-Core, menggunakan ORM, SQL Alchemy, autentikasi menggunakan PYJWT atau Python JOS atau Custom Security Module, dan reset password menggunakan Fast API Mail atau iOS MTP Flip, dan editor kode menggunakan VS Code. Sekian dari saya dan akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Nuridwan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya. Pertama-tama, kita mengaktifkan PNV. Setelah PNV aktif, kita akan menjalankan apps utama dengan UV-Cons. Link akan muncul. Link sudah muncul dengan output server is running. Untuk mengakses Swagger UI, kita tinggal ketik /docs. Sini saya akan membuka dua tab. Yang pertama, saya akan mencoba untuk endpoint out register. Sini saya akan membuat akun. Email already registered. Oke, berarti email sudah terdaftar. Baik, saya akan melanjutkan. Pertama-tama saya akan membuat akun dengan cara register. Oke, output sudah merespon, ID akun 10, role user. Kita akan login. Login berhasil, akses token diberikan. Tinggal kita authorize untuk mengambil token dari header.
Kita akan menguji apakah kita sudah benar-benar login dengan cara get me. Oke, username kita, akun kita tampil. User hanya dapat mengakses endpoint yang diizinkan oleh si pembuat API. Di sini saya membuat 2 tab. Salah satu tab saya akan loginkan sebagai admin. Untuk membantu pergerakan data yang diinput oleh user. Baik, di sini user bisa reset password. Kita akan coba untuk reset password. User akan diminta input berupa email, reset token sudah dikirim di email. Untuk mengakses reset password, kita perlu akses token yang diberikan ini akses tokennya. Kembali lagi, isi akses token pertama. Password, kita akan memasukkan password baru. Langsung satu misalnya. Password berhasil dirubah dan semua sesi telah logout. Berarti itu menandakan bahwa reset password berhasil. Kita harus login lagi. Kita coba login dengan password yang lama. Dan gagal. Oke. Proses reset password berhasil. Kita authorize lagi untuk mengambil token dari header. Sekarang kita ke kategori. User bisa melihat list kategori. User juga bisa mencari kategori berdasarkan ID misalnya. Ya. Untuk endpoint yang lain hanya bisa diakses oleh admin. User juga bisa melihat semua daftar buku. User juga bisa mencari buku berdasarkan titel, author, atau kategori. Misalnya, kita lihat dulu list kategorinya, seni dan budaya misalnya. Kita ambil contoh ini. Seni dan budaya. Kita execute dan buku akan tampil sebagai output. Lomba tebak tepat. Kita coba berdasarkan titel. Buku juga tampil. Baik, book search berarti berhasil. Update book. User juga bisa mencari buku berdasarkan ID. Update book hanya bisa diakses oleh admin dan delete book
juga cuma bisa diakses oleh admin. Ini mencari buku berdasarkan kategori. Upload gambar buku juga hanya bisa dilakukan oleh admin. Baik, kita masuk ke borrow untuk peminjaman. Baik, kita akan mencoba membuat sekitar 3 pinjaman buku. ID buku yang pertama adalah 3, soalnya kita pinjam 6 hari. Status pending, berhasil. ID 14, ID buku 2 per hari, masuk per hari, betul. Dan ini coba ID buku yang kelima, 7 misalnya. Soalnya kita masukkan 10 hari. Info shall be less than, berarti max peminjaman buku hanya bisa sampai 7 hari. Input shall be less, oh ya, berarti tidak boleh lebih dari 7 hari untuk user meminjam buku. Ya, 2 hari. Masuk, coba buka. 7. Bukan, berarti buku dengan ID 7 tidak ada. Pending. Jangan lupa ID kita berapa, ID kita 10. Di admin kita bisa melihat semua status borrow yang masih pending. Misalnya yang pending kan ambil semua. Jadi tugas admin di sini adalah mereject atau mengapprove borrow. Kita akan memproses borrow. Sebentar. Yang pertama ujinya 8. Kita akan coba accept. Oke, kita akan coba memproses pinjaman dengan ID 8, misalnya actionnya approve. Oke, status approve. 14, 15, 16. Jadi 13 kita upload juga. Upload. Terus yang ID 14 kita coba reject. Actionnya reject. Oke, cut lagi. Oke, kita yang ID 14 kita akan coba reject. Rejected. 15 juga kita akan coba reject. Tinggal 16 sampai 17. Untuk ID yang 16 kita approve. Sudah kita approve. Kita
kita akan kembali ke akun user. Di akun user, kita akan melihat semua status borrow yang kita ajukan. User bisa melakukan, misalnya user ingin mengembalikan buku lebih awal, user bisa request returned dengan ready borrow. Dengan catatan borrow sudah di-approve oleh admin. User mengirim lagi request untuk return. Tugas admin di sini, admin juga harus mengapprove jika user ingin mengembalikan buku lebih awal. Kita lihat get borrow by status, nah request returned, ID-nya 13, admin approve returned. Berarti buku diaksi oleh admin sebagai buku yang ingin dikembalikan oleh user. Kita lihat status buku. Buku yang sudah di ACC untuk dikembalikan akan langsung masuk ke borrow history. User juga bisa mengajukan jika buku hilang atau rusak. ID 16 isu ID-nya 16, misalnya hilang, buku hilang, dan ini akan langsung masuk ke info untuk admin dan akan langsung masuk ke borrow history milik user. Begitu juga saat buku rusak. Dan akan juga langsung masuk juga ke borrow history milik user. Untuk admin hanya segitu. Mungkin kedepannya akan ada pengembangan yang lain. Kita akan lanjut ke sisi admin. Untuk admin bisa melihat juga semua list user, juga mencari user berdasarkan ID.
misalnya ID nya 5, 8 misalkan 9, 10. Admin juga bisa mengupdate user. Nah, kita buka database-nya. Sini misalnya kita akan mengubah status yang tadi baru mendaftar, akun user yang baru mendaftar menjadi admin. Di ID-nya 10, namanya tetap. Gmail.com. Kita ubah role-nya menjadi admin. Berhasil. Kita cek lagi di database. User ID 10 berhasil menjadi admin. Atau menurunkannya lagi menjadi user. Kita akan coba delete user, misalnya ID 1 misalkan. Berhasil, user sudah dihapus dari database. ID 1 sudah tidak ada. Untuk kategori, admin bisa membuat kategori. Misalkan kategorinya education engineering. Berhasil dengan ID 8. Engineering masuk, berhasil. Kita juga bisa update kategori, misalnya tadi ID-nya 8, kita update jadi engineer. Lihat di database, berhasil berubah. Kita delete, misalnya kita delete kategori yang baru saja kita bikin tadi dengan ID 8. Berhasil, outputnya berhasil. Oke, kategori berhasil dihapus. Kita juga bisa membuat buku, menambahkan buku, misalnya judulnya buku minat teknik, misalnya kategori ID tambahkan lagi dulu.
ID-nya 9. Stopnya misalnya 4. Image-nya nanti deskripsi. Gina buku berhasil ditambahkan. Kita akan lihat label buku. ID-nya 11. Buku untuk anak teknik. Untuk menjadi engineer. Oke, buku berhasil ditambahkan. Kita misalnya update buku. Nah, di buku 11. Kita bisa memilih apa yang ingin kita edit. Misalnya saya hanya akan mengedit deskripsi. Update book untuk mengedit buku. Misalnya ID buku 11. Contohnya engineer student. Kita akan mengedit buku yang ber-ID kan 11. Contohnya tetap ID-nya tetap. Stoknya kita misal tambahkan 10. Image-nya nanti description. Ini adalah jurusan yang keren. Berhasil diedit. Kita lihat lagi dengan ID 11. Deskripsi berhasil diedit. Admin juga bisa menambahkan foto buku dengan berdasarkan ID. Nah, saya akan coba saja file ini. Execute dengan student. Kita lihat dengan ID 11. Oke, foto buku berhasil ditambahkan. Borrow. Ini sudah dijelaskan tadi fungsi admin dalam Borrow. Admin juga bisa favorit, misalnya digunakan untuk user. Admin bisa melihat semua history Borrow user. Sekian dari saya, mungkin saya menjelaskan sedikit bertele-tele. Maaf jika ada salah kata. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.